Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan kajian kita di Riyadhus Shalihin sampai pada bab yang ke-78 ya. Bab tentang kewajiban pemerintah, kewajiban seorang pemimpin, yaitu lembut terhadap rakyatnya, masyarakatnya, memberikan nasihat kepada mereka, menyayangi mereka dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka, memenuhinya, tidak bersikap keras terhadap mereka, tidak curang, tidak mengambil harta masyarakat dengan cara yang zalim. Kita masuk pada bagian hadis. Di sini ada beberapa hadis yang disajikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Setiap dari diri kalian atau setiap orang dari kalian pemimpin, dan kalian semua akan dimintain pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin. Seorang pemimpin, seorang imam akan menjadi pemimpin, dan dia dimintain pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Seorang lelaki pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintain pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Perempuan, dia pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Pembantu pemimpin atas harta majikannya dan dia bertanggung jawab atau dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Setiap orang dari kalian pemimpin dan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa setiap orang punya kewajiban untuk melakukan apa yang telah dibebankan kepada dia. Setiap orang punya kewajiban untuk melakukan apa yang dibebankan kepada dia. Kita, setiap individu ini pun punya kewajiban, dan nanti kita akan dimintain pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajiban itu pada diri kita ini. Jadi namanya pemimpin itu bukan seseorang yang mendapatkan jabatan saja, tetapi setiap orang dari diri kita pun menjadi pemimpin ya. Kita memimpin siapa? Memimpin diri kita sendiri. Kita punya kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada sesama masyarakat, ya, kewajiban kepada sesama manusia. Nah, ini
kita akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah atas kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita terhadap sesama manusia. Para ulama mengatakan yang pertama kali dihisab, dimintain pertanggungjawaban kewajiban kita kepada Allah adalah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa yang kita lakukan atas nikmat itu? Kita akan ditanya tentang sholat dan ketaatan-ketaatan yang lain. Dan yang pertama kali dimintain pertanggungjawaban oleh Allah atas kewajiban kita kepada sesama manusia adalah berkaitan dengan masalah darah seseorang, masalah harta dan masalah kehormatan seseorang. Ini akan dimintain pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Karena urusan dengan sesama manusia itu kan ada berapa? 3. Harta, kehormatan, sama darah. Darah ini maksudnya jiwa, fisik, membunuh, melukai, mencederai seseorang. Nah, ini. Kehormatan itu berkaitan dengan ucapan, tutur kata kita, ghibah, mencaci, mencela, menghina. Berkaitan dengan harta berarti mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Nah, semua ini kita akan dimintain pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah akan hal-hal yang seperti ini. Kemudian kita sebagai kepala keluarga, nah ini juga akan dimintain pertanggungjawaban pula di hadapan Allah. Alhamdulillah. Tentang apa? Kepemimpinan seorang suami pada keluarganya. Apakah kita telah membimbing mereka, mengarahkan mereka? Apakah kita telah memberikan nafkah kepada mereka? Begitu pula seorang istri, dia juga pemimpin di dalam rumahnya. Pemimpin apa? Mengatur rumah itu menjadi tanggung jawab dia. Apakah dia telah melakukan tugas dia sebagai seorang istri dalam mengurus rumahnya, mengurus anaknya di dalam rumah, melayani suaminya. Apalagi pemimpin yang lebih besar dari itu semuanya, pemimpin daerah umpama lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, lebih atas sampai pada presiden lebih besar lagi. Semua mereka akan dimintain pertanggungjawaban atas kepemimpinan dia di hadapan Allah. Jadi semakin besar cakupan kepemimpinan dia, tanggung jawabnya semakin besar, amanahnya semakin besar, berarti pertanggungjawaban dia di hadapan Allah pun semakin besar. Jadi kita tidak boleh menyepelekan, menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada Allah dan tanggung jawab kita kepada sesama manusia. Di atas dasar hadis inilah suami itu menjadi kepala keluarga yang punya kewajiban untuk mendidik dan mengarahkan. Suami punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suami punya kewajiban untuk menyayangi mereka. Begitu pula ini menjadi dalil bahwa istri punya kewajiban untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan di rumah. Istri punya kewajiban untuk membersihkan rumahnya, merawat rumahnya. Istri punya kewajiban untuk mengarahkan dan mendidik anak-anaknya pula. Lantas bagaimana dengan fenomena perempuan yang bekerja di luar rumah?
menjadi karyawan, di mana dia memiliki jam kerja dan tanggung jawab di perusahaan itu dari jam sekian sampai jam sekian, yang artinya dia harus meninggalkan rumah pagi-pagi kalau Jakarta dan balik ke rumahnya lagi menjelang malam atau bahkan malam dia. Maka model perempuan yang seperti ini tentu berseberangan, berlawanan dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan perempuan bertanggung jawab atas rumahnya, sedangkan dia bertanggung jawab pada kantornya. Rumahnya ditinggal, dia sibuk dengan pekerjaan kantor, sibuk dengan dirinya sendiri, sedangkan rumah dan anak-anaknya tak kebagian jatah dari perhatian dia. Dia sibuk mencari uang. Berarti profesi perempuan yang bekerja di luar rumah sebagai pekerja kantor, umpama karyawan, karyawati, maka ini berlawanan dengan syariat Islam. Berarti gak boleh dong? Iya. Selama itu berlawanan dengan syariat Islam, maka itu tidak diperbolehkan. Karena kewajiban perempuan adalah di dalam rumahnya dia. Lantas apa solusinya jika seorang perempuan ingin mendapatkan penghasilan tambahan? Silahkan. Kalau dia ingin mendapatkan penghasilan tambahan, boleh-boleh saja selama dia tidak meninggalkan kewajiban utama. Kewajiban utama dia di mana? Fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Selama dia tidak meninggalkan ini, boleh. Ya repot lah Ustaz. Ya sudah, berarti mana yang harus dikedepankan? Perintah Allah dan Rasulnya yang dikedepankan. Ya. Tapi zaman sekarang kalau mau dagang, dia bisa dagang sedangkan dia berada di rumah, online. Ya. Tapi kalau bekerja di kantor, dia harus ngantor, harus kerja di tempatnya orang, maka dia akan meninggalkan apa? Kerjaan. Bagaimana profesi dokter? Nah, disinilah banyak konflik. Jika yang jadi dokter itu istrinya, maka kerap kali si istri yang dokter akan banyak terjadi benturan dan konflik dengan suaminya. Ya tidak. Banyak sekali konflik di sini. Mas, kalau pijet-pijet jangan di sini. Ya, di luar saja kalau mau pijet. Di sini pengajian. Bukan mijet. Ya. Ya, Pak, pengajian di sini, Pak, bukan pijet-pijet. Jadi inilah perintah Allah dan perintah Rasulnya pasti harus didahulukan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah, perintah Allah dan Rasulnya jika keduanya sudah memanggil kalian. Lima yuhyikum. Nah, ini yang menarik ini. Allah bilang lima yuhyikum, panggilan Allah dan Rasulnya ini akan apa? Yuhyikum, menjadikan kalian itu hidup. Menjadikan kalian apa? Hidup. Jadi kalau kita memenuhi, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, Allah akan memberikan kehidupan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan dia dengan kehidupan yang bahagia. Jadi kalau kita mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya, pasti Allah akan memberikan kehidupan buat kita, kehidupan yang
tenang dan bahagia. Ya, kehidupan yang bahagia ini apa? Disebutkan oleh para sahabat, insyirahus sadar, lapang dada. Ya, kalau urusan dunia, Allah jadikan dia seseorang yang memiliki sifat qanaah, bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada dirinya. Oke, hadis yang berikutnya dari Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah ada seorang hamba di mana Allah memberikan amanah pada dia menjadi seorang pemimpin pada rakyatnya, lalu dia wafat, di hari dia wafat dan dia menipu rakyatnya. Lihat nih, menipu rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan surga bagi dia. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, falam yahudha binushihi lam yajid raihatal jannah. Dia tidak memberikan nasihat-nasihat kepada rakyatnya, memberikan arahan yang terbaik untuk kehidupan mereka, melainkan dia tidak akan mencium aroma surga. Wa fi riwayatin li Muslim, dan riwayat lain dari Imam Muslim, ma min amirin yali umural muslimin thumma la yajhad lahum wa yansah lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Tidaklah ada seorang amir yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin dan dia tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan kebaikan kepada mereka dan tidak memberikan arahan kepada mereka, melainkan dia tidak akan masuk surga bersama rakyatnya. Jadi semua hadis ini menjelaskan apa? Pertama, ternyata jabatan itu amanah dari Allah, bukan keberuntungan. Selama ini orang memandang jabatan itu apa? Keberuntungan. Iya enggak? Tapi jabatan ini amanah. Allah yang memberikan kepada Anda. Allah yang berkehendak untuk menjadikan Anda sebagai pemimpin. Dari mana? Yastar'ihillah. Allah yang menjadikan Anda ra'iyah, ra'in, pemimpin atas rakyatmu. Ini adalah amanah. Jika kepemimpinan ini amanah, maka dia wajib untuk menunaikan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Faham? Ini prinsip dasar. Jabatan itu amanah. Artinya jabatan itu Allah yang memberikan kepada Anda. Allah yang menentukan bahwa Anda mendapatkan itu. Maka konsekuensi hukumnya adalah dia harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, bukan sesuai dengan hawa nafsu dia. Berbeda kalau dia menganggap bahwa jabatan ini adalah jeripayahnya dia. Ini kan saya yang usaha, saya nyalon, kemudian saya berusaha untuk menang, saya membentuk tim sukses, saya mengeluarkan uang banyak, lalu saya menang. Berarti ini hasil apa? Jeripayah saya ini. Maka ketika dia jadi pemimpin, apa yang terjadi? Semaunya. Karena dia merasa saya kok. Yang terjadi semaunya dia, seenak dianya sendiri aja. Sulit untuk dia ikut aturan. Jadi beda antara dua model prinsip ini. Makanya ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau mengangkat fulan-fulan jadi pemimpin, angkatlah aku jadi pemimpin, seperti Abu Dzar Al-Ghifari dan yang lain.
Rasulullah SAW mengatakan apa? Kepemimpinan ini adalah amanah. Jika engkau tidak menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan kepada kamu, maka yang terjadi adalah khizyun wa nadama. Yang terjadi adalah apa? Khizyun wa nadama, kehinaan dan penyesalan buat kamu. Ini kehinaan ini kalau kamu tidak menjalankannya. Ya. Jadi itu yang pertama. Bahwa kepemimpinan ini adalah apa? Amanah, jangan main-main. Berarti kalau amanah, dia wajib untuk menjalankannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, di sini disebutkan wahwa ghasun li ra'iyatihi. Al-ghish, ghish itu apa? Menipu. Ya, menipu. Seorang pemimpin yang menipu rakyatnya, maka itu akan menjadikan sebab dia masuk neraka. Apa bentuk menipu itu? Contoh kecil aja deh, dagang. Orang dagang nipu orang. Ini lagi kalau sore banyak tuh yang jual gorengan dong. Risol. Risol apa bu? Ayam. Anda beli. Pas buka puasa Anda makan. Isinya apa? Apa? Saun. Ayamnya mana? Nggak ada. Ya kan? Saun isinya. Ini risol apa pak? Bu, sayur. Anda belilah, oh sayur nggak apa. Ternyata Anda gigit apa? Rokut, apa rokut dia? Tepung itu loh. Dia bohong dia. Berarti Anda ditipu sama dia. Pertanyaannya, kenapa dia melakukan penipuan ini? Kenapa dia nipu? Untuk apa? Untuk memperkaya diri. Dia ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Dia ngomong apa? Ayam, otomatis harganya mahal. Dia untuk dapat keuntungan besar, padahal yang dikasih ke Anda cuman sedikit. Nah ini contoh dagang. Nah kalau pemimpin yang nipu, ya sama mas. Ya. Dia ingin memperkaya diri, rakyatnya nggak dikasih. Pak ini bantuan dari pemerintah. Ini contoh aja deh yang saya alami sendiri, saya nggak cerita sono-sono. Dulu saya jadi pimpinan di Al Irsyad itu, Al Irsyad Tengaran itu. Ya, dulu santrinya masih sedikit zaman saya itu. Datang dari pemerintah daerah, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pak ini ada bantuan untuk pesantren-pesantren. Ini bantuan putus, tidak ada syarat apapun buat pondok. Memang pemerintah menetapkan daerah buat pesantren-pesantren. Oh ya alhamdulillah Pak, syaratnya ini. Saya polos, nggak ngerti waktu itu. Ya kan, masih muda lah, umur saya masih belum 30. Ya, baru lulus Libya langsung jadi pimpinan kan gitu ya. Oh ya Pak, makasih banyak bantuannya ini. Ini persyaratannya ya tolong dipenuhi. Oke. Kita penuhi syarat-syaratnya. Termasuk persyaratannya menyediakan tanda terima bermaterai. Polos kita nggak ngerti Pak. Kita siapkan tanda terima bermaterai, tanda tangan apa sudah. Kita serahkan. Aqimis shalah, silahkan qomat Pak. Nggak pakai adzan, paham maksud saya? Kita disuruh memenuhi tanda terima, tetapi duitnya kagak ada. Ini saya alami sendiri loh ini, saya ngalami sendiri. Saya nggak nerima duitnya. Ya
begitulah Pak. Jadi masyarakat ini proyek ini dianggarkan, anggaran gede keluar. Ternyata apa? Masyarakat menikmati? Enggak. Ini ghasin, penipu namanya. Atau anggarannya apa? Risol ayam gitu. Contohnya umpama. Ternyata Anda yang dikasih apa? Soun. Sounnya pun udah kering lagi sounnya. Ya kan? Lah terus anggaran yang gede itu buat apa? Kantongnya. Ini kan nipu namanya. Jadi semua uang-uang anggaran-anggaran ini digunakan hanya untuk apa? Kepentingan pribadi. Diatur bagaimana regulasi dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Inilah namanya pemimpin yang nipu rakyat. Nah, ketika dia wafat, Allah haramkan surga bagi dia. Di sini juga yang ketiga disebutkan pemimpin yang tidak memenuhi kebutuhan rakyatnya. Yang ketiga, ya, seorang pemimpin yang tidak memenuhi kebutuhan rakyatnya, lam yajtahid, ya, maka dia juga terancam dengan azab neraka. Ya, seperti kisah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam kisah biografinya beliau. Ketika beliau berjalan dengan maulanya, maula ini pembantunya, di sebuah malam, kemudian beliau melihat sebuah api, kemudian beliau samperin, ternyata di situ ada seorang perempuan yang lagi masak air. Kemudian ditanya, apa ini yang Anda masak? Ini adalah batu, dan memang disebutkan seperti Dr. Ali As-Sallabi menyebutkan kisah ini di kitab beliau, judulnya Biografi Umar bin Khattab. Tebal bukunya, gede segini. Disebutkan kisah ini oleh Ali As-Sallabi di bukunya. Lalu ini apa ini? Lalu kenapa anak-anakmu menangis? Dijawab, anak-anak saya menangis karena lapar dan mereka saya suruh tidur. Saya pura-pura memasak air menunjukkan bahwa saya lagi masak, padahal yang saya masak ini batu aja. Lalu beliau marah-marah, sungguh Umar ibn al-Khattab sosok khalifah yang tidak adil. Kami yang tinggal di pinggir-pinggir seperti ini tidak diperhatikan. Umar hanya memperhatikan orang-orang yang tinggal di dalam kota, padahal yang diajak ngomong di depannya siapa? Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, gimana perasaannya? Menangis Umar bin Khattab di hadapan si ibu ini. Menangis Umar bin Khattab. Lalu beliau pulang, lalu menemui masuk ke lumbung penyediaan gandum, makanan pokok. Kemudian beliau mengambil gandum, kemudian mengambil tepung, kemudian beliau mengambil minyak samin, ya, kemudian mengambil uang. Semuanya ditaruh di punggungnya. Gandum, tepung itu ditaruh di punggungnya. Tahu gandum maksudnya? Tepung jemaah. Tepung, tapi bukan tepung terigu, tapi tepung gandum. Ya. Jadi taruh di punggungnya sama Umar. Kemudian tangan yang satu memegang minyak samin, yang satu memegang uang. Lalu pembantunya mengatakan, ya Amirul Mukminin, biarkan aku yang membawa itu semua. Lalu Umar menjawab, apakah kamu mau memikul dosa-dosa saya di akhirat nanti? Biarkan aku yang memikulnya, karena ini adalah dosa saya. Allahu Akbar. Lalu beliau menemui si ibu ini, diturunkan makanannya, gandumnya, kemudian minyaknya dan uangnya. Lalu Umar mengatakan kepada ibu ini, siapkan buat saya tempat-tempatnya. Lalu Umar yang masak buat dia. Dimasakin, dibikinin roti sama Umar bin Khattab. Ya, karena makanan utama mereka kan roti. Ya, dibuatkan roti makan. Setelah selesai, diberikan, ini roti buat kamu, dan ini bangunkan anak-anak Anda untuk makan roti ini.
dan ini gandum cukup untuk beberapa hari dan ini uang. Lalu dia bilang apa? Sungguh mulia dirimu, Anda lebih baik daripada Umar ibnul Khattab. Allahu Akbar. Si fulan ini mau ngomong, pembantunya dipegang sama Umar bin Khattab, tidak boleh ngomong. Beginilah sosok pemimpin yang mulia zaman dulu. Luar biasa ya. Begitu pula kisah Talha bin Ubaidillah. Beliau bercerita bahwa saya melihat Umar ibnul Khattab sering masuk ke rumah seorang janda. Sering, setiap hari pagi Umar sudah selalu masuk ke rumah janda ini. Di hatiku ada kecurigaan pada diri Umar. Kenapa dia kok memasuki rumah janda? Akhirnya saya ikuti dari belakang. Ketika Umar itu pulang, saya pun masuk ke dalam rumah itu. Ternyata memang benar penghuni rumah itu adalah seorang janda. Tetapi janda nenek-nenek. Jandanya nenek-nenek, mak-maknya sudah rami duluan. Janda nenek-nenek yang cuma tidur di kasur. Saya bertanya, apa yang dilakukan lelaki yang tadi itu? Si janda tua ini mengatakan, sungguh si fulan jauh lebih mulia daripada Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab tidak memperdulikan saya seorang janda tua dan miskin. Tapi laki-laki itu, dia setiap hari, setiap pagi datang kemari. Dia masak dan menyiapkan makanan untuk saya di pagi dan makanan untuk malam hari nanti. Kata Talha, aku telah berdosa kepada Umar ibnul Khattab. Subhanallah, lihatlah jamaah. Karena memang kekuasaan di zaman Umar itu luas ya. Subhanallah. Jadi mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Inilah pemimpin ya. Dia punya kewajiban itu untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jadi kalau ada rakyat yang miskin, kemudian kelaparan ya, nggak bisa makan, lalu pemimpinnya membiarkan kondisi itu, maka itu tanggung jawab sang pemimpin di hadapan Allah. Surga haram buat pemimpin itu karena membiarkan rakyatnya terlantar dan kelaparan. Ini berat jadi pemimpin. Kemudian yang keempat, pemimpin punya kewajiban an-nush, nasihat. Nasihat ini apa? Mengarahkan, membimbing rakyatnya ya. Terutama masalah agama. Kemudian masalah kehidupan, gak punya skill, kamu ajari dia, kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar ya, di hadits yang lalu itu. Ajarkan dia, kasih training dia, kasih pelatihan dia, biar dia punya skill. Kasih lapangan pekerjaan dia. Tapi kalau sosok pemimpin yang meninggalkan hal itu, tak memperdulikan sisi itu, maka pemimpin ini haram masuk surga nanti. Makanya Rasulullah SAW bilang, la tas'alil imarah, jangan berharap kamu untuk menjadi pemimpin ya, jangan. Wakil rakyat, ya memang Anda diwakili sama dia. Apanya? Diwakili hidup mewahnya. Diwakili apa? Hidup mewahnya diwakili dia. Kamu udah pusinglah nikmati beras mahal itu. Mereka wakil rakyat. Jadi kalau tidak melakukan amanah dengan baik, haram masuk surga mereka. Ya, inilah menunjukkan inilah tanggung jawab pemimpin yang begitu besar jamaah ya. Kemudian faedahnya lagi bisa jadi rakyatnya pada masuk surga. Ya kan? La tadkhul ma'ahumul jannah
dia tidak akan masuk surga bersama rakyatnya. Berarti para rakyat ini, masyarakat, bisa masuk surga dong. Iya, mereka miskin, mungkin tertindas, haknya diambil, dizolimi, mereka bisa masuk surga karena dengan ketaatan dan amalnya. Tapi pemimpinnya nggak bisa. Na'udzubillah ya. Kemudian hadis yang ketiga di bab ini lebih berat lagi ini jamaah. Ini lebih berat lagi. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, di rumahku ini, masya Allah ya, di sini di rumahku ini Rasulullah SAW bersabda. Apa itu? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fashquq alaih. Allahu akbar. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi, rawahu Muslim. Ya Allah, doa ini, ya Allah, siapapun yang mengurusi urusan umatku sedikit pun lalu dia mempersulit mereka, maka persulit urusan dia ya Allah. Dan siapa yang mengurusi urusan umatku sedikit pun lalu dia lembut dengan mereka, mempermudah urusannya, maka lembutlah dengan mereka, permudah urusan dia ya Allah. Kelar deh jemaah. Ini doanya siapa? Rasul SAW. Dikabulkan enggak? Pasti jemaah. Jadi kalau ada pemimpin mereka yang ngurusin urusan rakyat, mulai dari lurah, kelurahan, RT, RW, lurah dan seterusnya, bikin ruwet jemaah, minta surat keterangan, wangeli jemaah. Mau ngurus ini, ruwet jemaah. Maka Rasulullah SAW mendoakan orang yang gini apa? Fashquq alaihim. Ya Allah, bikin urusan dia ruwet. Ya Allah, bikin urusan dia lebih ruwet daripada itu. Bikin urusan dia sulit. Bikin urusan dia binasa semuanya ya Allah. Lihat jemaah. Dan ini terbukti enggak? Terbukti. Semua mereka yang ruwet ini, ngeruwetin orang, coba lihat urusan dia semuanya. Gak ada yang beres dia. Tapi siapa yang mempermudah urusan umatku, bikin semua urusan dia gampang, mudah ya Allah. Nah ini sesuai dengan kaidah apa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Ini mengurus apa saja dibikin repot tuh jemaah. Apa yang dia mau, ya itu tadi sudah. Kamu punya urusanmu mas. Tapi kalau kamu gak bayar saya, ya gak tak kerjain kamu. Ada satu orang, ini kisah nyata jemaah, tertulis di Samsat, Jakarta Timur situ, bypass. Pemutihan semua apa? Pajak ya, udah kendaraan pemutihan dan tidak dikenakan biaya, nol. Judulnya kan gitu. Si fulan ini datang ngurus motornya yang mati sekian lama. Ya. Rami Ustadz, penuh cerita sama anak, penuh. Sudah anak ikutin aja. Loket 1 selesai, ke loket 2, loket 3, kan gitu. Memang cepat selesai hari itu. Deh, loket terakhir pengambilan apa? Dokumennya. Ngambil di situ, anak nungguin.
Anak berdiri, anak lihat, oh STNK anak ada di meja. Dipanggil, fulan, ngambil. Tak lihat, setiap orang yang mau ngambil itu naruh uang di mapnya situ. Ngasih uang dikasih, ngasih uang dikasih. Pokoknya yang ngasih uang dikasih. Giliran nih bapak sumbu pendek ceritanya. Ini sumbu pendek nih orang. Datang dia, iya pak, ya punya saya sudah kelar. Bapak nggak bawa amplop, muter jawabannya dia. Anu pak, masih ada masalah sedikit jadi perlu anu. Kan pinter ngomong orang-orang kayak gini ini kan, birokrasi ini. Muter ngomongnya dia, begini. Waktu itu belum COVID, jadi nggak ada penghalangnya di sini ya kan. Sumbunya nyala jamaah nih bapak, ngamuk nih bapak, mukanya merah, teriak dia di depan orang banyak yang penuh. Terus disamperin nih pegawainya. Anda tahu diapain pegawainya? Dipegang nih lehernya, bahunya dipegang, diangkat nih sama nih bapak. Badannya gede nih orang, dipegang, diangkat gini, ditempelin tembok sama dia, gerak beginiin. Rame pak satu samsat itu. Habis tuh bapak tuh yang pegawainya ini. Ngamuk-ngamuk dia. Coba Anda lihat flyer di situ, 0, tidak dipungut biaya. Udah dihabisin, maling kamu di gitu-gituin pak. Sumbu pendek ya kan, nyaut sumbu pendeknya. Nah orang kita ini kan kalau nggak ada yang mulai ya diam, tapi karena ada yang mulai yang lain, oh iya wah rame. Inilah fenomena. Dibikin ruwet pak. Saya pribadi ngurus KTP, saya sengaja saya nggak mau ngeluarin duit, biarin aja, kagak kelar katanya, biarin nggak kelar. Bener pak, sebulan 2 bulan. Pertama datang, oh iya, ngurus pertama ke RT, kata RT, oh iya saya bantuin, ya udah saya tinggal, nanti kelar lah, ya udah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 8 bulan pak, kagak kelar nih KTP ini. Ana samperin ke kelurahan, iya pak, mana berkasnya? Nggak ada pak berkasnya. Udah 8 bulan kok nggak diurus sama mereka, nggak diurus. Ya sudah pak, ini saya kasih berkas lagi. Oh yaudah, 8 bulan pak. Ketika kita minta berkasnya udah nggak ada. Sampai kapan? Sampai mati gak kelar ente. Datang anak di situ mbak, berkas baru, nih mbak. Ya udah diem sudah kitanya. Terus ngomong nih pegawainya, maaf pak, 500.000 bayar. Saya bilang, mas, kan ngurus KTP gratis. Kalau gratis bapak bikin sendiri aja sono pak. Ini berkasnya bapak, saya balikin. Terang-terangan mas, terang-terangan. Maaf pak, lo itu di media ya suruh wartawannya aja suruh bikin sendiri. Nggak ada pak, yang barang gratis nggak ada pak. Bayar pak, kalau bapak mau bayar ya jadi pak hari ini. Terang-terangan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya sudah mau diapain? Ya sudahlah mas, urusan anda deh mas ya. Ya iyalah, saya yang tanggung jawab kok di sini. Urusan saya, bukan urusan anda. Oh ya udah, tanggung sendiri di hadapan Allah mas. Jangan bawa-bawa agama. Udah nih, ambil 500.000. Ini nyata pak. Baru jadi, langsung jadi hari itu 400.000. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat doa Rasulullah SAW. Siapa yang ngurusin umatku dipersulit pak,
fashquq alai, ya Allah bikin urusan dia ruwet ya Allah, bikin urusan dia rumit, kusut, hidupnya nggak bahagia. Berarti hidupnya apa? Sengsara. Tapi siapa yang mempermudah? Apa saja kita, bukan pemimpin aja, apa saja. Karena setiap diri kita juga apa? Pemimpin. Ya bikin mudah urusan orang. Kalau mereka kan enggak, kalau bisa saya persulit, kenapa saya permudah? Gitu kan, setannya begitu bisikinnya. Padahal kalau bisa saya permudah, kenapa saya harus persulit? Jadi inilah bedanya orang beriman sama yang tidak beriman. Ini seperti pada hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan membantu dan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ya kan? Allah nolong kita kalau kita mempermudah urusan orang. Dan Allah berfirman kaidah umumnya, wa ta'awanu 'alal birri taqwa. Berarti Allah akan nolong kita karena kita saling menolong orang dengan penuh kemudahan. Allahu akbar. Hadis yang berikutnya, yang keempat, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyya ba'di, wa sayakunu ba'di khulafa fayakthurun. Dahulu orang-orang Israel dipimpin para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, akan lahir muncul nabi yang berikutnya. Dan sungguh tidak ada nabi setelah saya. Dan akan muncul setelah saya pemimpin-pemimpin. Fayaksurun, jumlah pemimpinnya banyak banget, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Wahai Rasulullah SAW, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, aufu bi bai'atil awal fal awal, thumma a'tuhum haqqahum, was'alullaha alladhi lakum, fa innallaha sa'ilukum amma star'ahum. Allahu akbar. Tepatilah bai'at yang pertama, fal awal, dan yang berikutnya. Artinya tepatilah janji kamu dengan rakyatmu. Kalau sudah mengangkat kamu jadi pemimpin, tepatilah janjimu. Atuhum haqqahum, kasih haknya dia, penuhi kebutuhan dia. Was'alullah alladzi lakum, adapun hak kamu minta saja sama Allah. Beduh, lihat nih jamaah, adapun hak kamu minta saja sama Allah. Adapun yang ini kasih ke mereka untuk rakyatmu, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kamu minta sama Allah. Fa innallaha sa'ilukum amma star'ahum. Allah akan mempertanyakan kepada kamu, menghisab kamu atas kepemimpinan yang kamu lakukan terhadap rakyatmu itu. Artinya apa? Nanti setelah saya, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang banyak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perluasan Islam. Nanti akan muncul wilayah gitu. Ya. Akan muncul wilayah. Dan masing-masing wilayah memiliki apa? Pemimpin sendiri-sendiri. Sahabat bertanya, apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Apa yang engkau perintahkan? Fokus saja kamu dengan apa yang menjadi tanggung jawab kamu. Sudah, jangan ngurusin yang lain. Jangan sibuk dengan lahannya orang. Fokuslah kamu dengan
lahanmu sendiri, tanggung jawabmu sendiri. Apa itu? Tunaikan amanah itu dengan baik. Penuhi semua kebutuhan rakyatmu, masyarakatmu. Adapun kamu minta sama Allah agar Allah memberikan karunia sama kamu. Berarti apa? Seorang pemimpin tidak boleh mengambil haknya rakyatnya. Ini punya rakyat saya, nggak boleh diambil oleh pemimpin. Anda tahu ketika Abu Bakar diangkat jadi khalifah, Abu Bakar radhiyallahu anhu masih bekerja ke pasar, masih ngangkat-ngangkat barang, menjual barang ke pasar, masih dagang. Zaman dulu ya kan perluasannya belum besar Islam, masih dagang. Lalu ketika Abu Bakar As-Siddiq mengangkat barang, digotong di punggungnya, ketemu papasan sama Umar Ibnul Khattab. Bertanya, apa ini ya Khalifata Rasulillah? Lihat manggilnya. Apa ini? Wahai penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggilannya. Abu Bakar menjawab, ini adalah ma'isha, kalau istilah kita ya, ma'isha. Ini adalah pekerjaan untuk memenuhi keluarga saya. Demi Allah, Abu Bakar tidak akan memenuhi kebutuhan keluarganya dari jabatannya, tidak. Ini kerjaan saya. Ini untuk ma'isha keluarga saya, bukan dari situ. Lalu Umar mengatakan, fokuslah engkau wahai Abu Bakar dengan pekerjaanmu sebagai khalifah, pengganti Rasulullah SAW. Mulai hari ini kami yang menanggung kebutuhanmu. Nah, makanya gaji pegawai itu muncul di zamannya Umar bin Khattab. Dulu tidak ada gaji. Sejak Umar jadi khalifah, Umar menetapkan gaji dari Baitul Mal. Buat siapa? Buat para sahabat yang diutus ke sana, diperkerjakan ke sana. Sahabat yang jihad fisabilillah digaji sama Umar, dikasih uang selain dari rampasan perang. Ya itulah gaji pertama dalam Islam yang menetapkan sama Umar bin Khattab. Tentara-tentara digaji oleh Umar bin Khattab, sehingga mereka tidak merasa butuh lagi untuk mengambil harta yang bukan miliknya. Ya kan? Sekarang gajinya gede, tunjangannya gede, fasilitasnya gede, masih maling. Berarti masalahnya di mana? Ya memang rakus memang, karena memang pengen jadi pejabat itu ya untuk apa? Untuk mewakili Anda gitu ya. Nas'alullah al-afiyah. Makanya inilah amanat Rasulullah SAW. Ya, tunaikan amanah ini dengan baik, penuhi kewajiban. Adapun untuk hakmu minta sama Allah, nanti Allah kasih rezeki buat kamu dari jalan yang tidak kamu sangka. Allahu Akbar ya. Kemudian tinggal berapa? Tinggal 2 hadis ya, nanggung. Hadis yang kelima dari Aid bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa beliau menemui Ubaidullah bin Ziyad, lalu berkata kepada Ubaidullah, "Ai bunai, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul." Aid bin Amr menemui Ubaidullah bin Ziyad, lalu berkata Aid kepada Ubaidullah, "Nak, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna syarrar ru'a al-hutama." Pemimpin-pemimpin yang paling jahat itu adalah hutama. Tahu hutama?
Hutama itu kata yang digunakan untuk pengembala kambing yang kasar sama ternaknya. Harusnya pengembala kambing itu yang apa? Lembut, penyabar, ya kan, kuat. Tapi hutama pengembala kambing yang nggak sabaran, Mas. Ngamuan pengembala kambingnya, emosional. Jadi kambingnya digebukin sama dia gara-gara nggak nurut sama dia. Itu namanya hutama. Ini tentu minjem kata, kiasan. Ini maknanya pemimpin yang paling buruk, paling jelek itu adalah pemimpin yang apa? Semena-mena, keras, kasar. Kenapa? Karena rakyatnya dianggap seperti kambing dan dia harus nurut dia. Kalau nggak nurut dikebukin Anda. Anda tahu cerita di sini? Tahu Ubaidullah bin Ziyad ini siapa? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Yang tahu berarti Anda baca sejarah beneran. Angel ini. Ubaidullah bin Ziyad ini gubernur Kufa di waktu Yazid bin Muawiyah jadi khalifah. Yazid bin Muawiyah putra dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah wafat, ya kan? Diganti sama siapa? Putranya Yazid namanya. Jadi kan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib wafat, diganti siapa khalifahnya? Hasan, putranya, 6 bulan. Lalu Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Untuk apa? Meredah konflik. Seperti sabda Rasulullah SAW sambil memegang Hasan yang kecil, ibni hada, cucuku ini nanti akan menghentikan konflik. Dia yang hentiin konflik, gitu kata Rasul. Zaman Rasulullah SAW masih kecil Hasan, mukjizat. Ya. Ketika diangkat jadi khalifah, Hasan bin Ali menggantikan Ali bin Abi Thalib. Makanya khalifah itu 5. Yang kelima siapa? Hasan. Tapi Hasan bin Ali radhiyallahu anhu 6 bulan, sebentar. Diserahkan kepemimpinan itu kepada siapa? Muawiyah. Untuk apa? Menghentikan konflik. Dan para ulama mengatakan yang dilakukan oleh Hasan radhiyallahu anhu adalah tindakan yang luar biasa. Persis seperti sabda Rasulullah, konflik berakhir. Muawiyah wafat, diganti oleh putranya namanya Yazid bin Muawiyah. Gubernur Kufa saat itu adalah Ubaidullah bin Ziyad. Faham? Lalu muncullah kisah bahwa penduduk Kufa membuat surat, setumpuk surat kepada Husain bin Ali. Hasan sudah meninggal. Husain bin Ali, adiknya Hasan, meminta Husain bin Ali untuk datang ke Kufa. Ketika Husain bin Ali datang ke Kufa, mereka akan membaiat Husain menjadi khalifah. Ini mulai konflik baru. Faham? Husain bin Ali ya ijtihad, tidak ada yang disalahkan. Memandang ini surat benar, mungkin dengan cara begini akan menghentikan konflik yang baru. Diputuskanlah pergi ke Kufa dengan 70 keluarganya. Semua para sahabat tidak setuju. Semua sahabat tidak setuju dengan mengatakan ayahmu dulu diginiin. Surat meminta Ali bin Abi Thalib untuk datang ke Kufa, persis. Tapi ternyata ini adalah konspirasi. Terus punggungku pegel jemaah.
Ternyata ini apa? Konspirasi. Semua sahabat tidak setuju. Jangan, semua, hampir semua. Tapi Husain bin Ali tetap. Ini iya, berangkatlah. Sampai disusul sama Abdullah bin Umar, suruh balik dan sebagainya. Anas bin Malik, sudah. Berangkatlah. Sampai di sana Ubaidullah bin Ziyad lagi memimpin pasukan perang ke Asia Tengah, daerah Tantan itu. Dia mengirim perintah jarak jauh kepada pasukan untuk apa? Menutup gerbang kota Kufa. Datanglah ke Kufa, ternyata gerbangnya ditutup. Nggak bisa masuk. Terjadi adu mulut, akhirnya Husain bin Ali memilih untuk lewat Kufa jalur alternatif. Jalur alternatif itu kan melingkar, paham gak? Jalur melingkar, jauh kan? Lewat jalur alternatif melewati daerah namanya Karbala. Lah ketika sampai Karbala, Ubaidullah bin Ziyad menyuruh komandan perang untuk mengirim pasukan perang sebanyak 5.000 pasukan perang. 5.000 pasukan. Terjadilah di situ pasukan 5.000 dengan Husain. Terjadilah pertempuran saat itu di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Terjadilah pertempuran sengit yang super nggak sebanding. Ringkas cerita, komandan perangnya disuruh oleh Ubaidullah bin Ziyad untuk membunuh Husain. Lalu terbunuhlah Husain bin Ali di Karbala pada 10 Muharram hari Jumat. Lalu lehernya dipenggal, dipotong, dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad. Inilah kisah Karbala terbunuhnya Husain bin Ali. Jadi siapa yang menyuruh untuk membunuh Husain bin Ali? Ubaidullah bin Ziyad. Bukan Yazid bin Muawiyah, bukan. Nah, di buku-buku sekolah, hati-hati, di buku sekolah yang diterbitkan oleh salah satu penerbit di Bandung itu yang terkenal, menyebutkan bahwa pembunuh Husain adalah dimotori oleh Yazid bin Muawiyah. Ini yang ngomong setan ini. Ini orang Syiah yang bikin. Paham? Nah, inilah Ubaidullah bin Ziyad. Lalu setelah itu disamperinlah Ubaidullah bin Ziyad oleh si sahabat ini, Aid bin Amr, di kantornya. Dinasehati, inna syarrar ru'ail khutama. Wahai Ubaid, pemimpin yang sangat buruk, jelek, itu adalah pemimpin yang ganas membantai orang. Kayak siapa? Kayak lo. Gitu. Berani ya? Nah, inilah kisahnya jemaah. Ya. Jadi apa yang bisa diambil di sini? Ya, artinya jangan sampai muncul pemimpin-pemimpin yang memiliki sifat apa? Al-khutama. Tidak peduli dengan rakyatnya. Yang penting gue jadi pemimpin, dikorbanin semuanya. Rakyat jadikan korban, yang penting dia jadi duduk di kepemimpinan. Inna lillahi. Oke. Jadi pemimpin yang tidak peduli rakyat, nggak ada kasih sayangnya, nggak ngopen dan sebagainya. Yang terakhir hadisnya adalah hadis Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu berkata kepada Muawiyah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,
man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah. Ini sama dengan yang di atas tadi. Siapapun yang Allah angkat untuk menjadi pemimpin, nah tadi kan mengurusi urusan-urusan orang Islam, lalu dia menjauh dari kebutuhan-kebutuhan mereka, kemiskinan mereka, maka Allah pun akan menjauh dari kebutuhan dia dan kemiskinannya pada hari kiamat kelak. Jadi kalau ada seorang jadi pemimpin, maka ini amanah, dia harus menjalankan sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia harus memenuhi hajat masyarakat. Masyarakat yang butuh sekolah, kasih. Masyarakat yang butuh miskin, dia butuh untuk menopang hidup, mereka harus memenuhi hajatnya. Bukan hajatnya mereka dijadikan bumper untuk memperkaya ya. Tapi perkayalah rakyat, bikin rakyat ini kaya, cukup, sejahtera. Tapi kalau dia tidak mau melakukan itu, hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, maka Allah akan tinggalkan dia di akhirat nanti. Seperti hadis di atas, bahwa Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Faja'ala Muawiyah rajulan ala hawaijin nas. Sejak saat itu Muawiyah mengangkat seorang khusus untuk mengurusi hajat kebutuhan masyarakat. Kayak kita mungkin seperti menteri sosial gitu kali ya. Makanya tugasnya apa? Oh ini miskin, dibikin kaya. Ya, oh ini nggak punya skill, nanti di training biar punya skill. Nggak punya pekerjaan, kasih pekerjaan. Butuh modal, kasih modal. Gitu. Ya, bukan dikasih makan, terus berikutnya dia kelaparan lagi. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini kajian kita, semoga bermanfaat buat kita semua. Fadhal, kalau ada yang mau bertanya. Ya, fadhal. Apaan? Bolehkah kita menolak ketika diberi apa? Amanah untuk memimpin? Ya, bolehkah kita menolak jabatan? Ya iya, tolak kalau Anda ngerasa nggak mampu, Mas. Saya nggak mampu, saya orang lemah, jangan. Ya, tapi kalau Anda merasa mampu untuk memimpin, kuat untuk memimpin, bisa untuk mengarahkan dan bisa untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, pimpin, ambil, dan berdoalah kepada Allah agar Allah menolong Anda. Tapi kalau Anda nggak mampu, ngerasa nggak punya kompetensi di situ, jangan. Fa innaha khizyun wa nadama. Nanti ini kehinaan, ini bencana, ini penyesalan nanti di akhirat, nyesel lo ya. Dalam hal apa? Apa saja yang mengurusin urusan orang. Ya. Ini bahaya di situ. Ada lagi? Ya, Fadhil. Seorang laundry punya usaha laundry, kemudian menetapkan deposit kepada pelanggan. Jadi siapa yang punya deposit, maka dia dikasih diskon khusus. Ya kan? Ini riba ini, Mas. Ini jelas riba ini. Ini riba apa kok riba di sini? Uang deposit itu jatuhnya adalah dain, utang.
ya kan? Itu deposit, uang Anda ditaruh sama dia. Sifatnya apa itu? Ya Anda meminjamkan uang ke dia, ya kan? Uang Anda yang ditaruh sama dia, ditaruh doang gitu sama dia? Ditaruh tak uangnya sama dia? Enggak. Dia ini modal usaha gratis itu, ya kan? Lah kalau depositnya berapa? 500.000. 500.000. Lah kalau ada 1.000 pelanggan berapa? Berapa? 500 juta. 500 juta dia bisa membuat 2 laundry canggih. Karena laundry yang canggih itu standar itu modalnya 250 juta. Kok tahu Ustaz? Ya pernah dikasih listnya saya, penawaran harganya 250 juta. Alatnya canggih sudah semua, bukan yang biasa-biasa begini. Tapi kalau biasa-biasa guys 10 mas, bisa jadi 10 ente cabang, ente banyak ente laundry. Minjamkan. Lalu dengan pinjaman ini uang yang Anda taruh, kompensasinya apa? Anda dapat diskon. Namanya apa? Kullu qardin jarra fihi manfa'a fahuwa riba. Semua transaksi utang yang berakhir dengan keuntungan itu riba, Mas. Ya. Ada lagi? Apa? Doa kamilit. Apa doa kamilit? Baru dengar saya ada doa kamilit. Saya pikir Pak Kamil, ada Pak Kamil mas. Pak Kamil ada, terus ada lagi sembelit mas. Kalau sembelit mules mas. Apa doa kamilit ini? Iya. Doa kamilit. Saya nggak tahu, baru kali ini saya dengar mas. Selama saya belajar baru kali ini dengar doa kamilit. Namanya aja bukan bahasa Arab. Doa kamilit. Oh apa kamilit nih mas? Nggak tahu saya. Bau bedaannya kelihatan banget itu mas. Terus berikutnya yang kedua apa namanya? Tidak ada doa khusus di dalam sholat taraweh. Jeda antara rakaat dengan rakaat tidak ada doa. Tidak ada doa khusus. Kalau Anda mau doa bebas ya tidak ada masalah. Tidak ada doa khusus di sana. Yang ketiga, tidak ada doa yang sifatnya berjamaah rame-rame dipimpin. Tidak ada. Makanya disebut tarawih. Apa tarawih? Yakni sholat yang memberikan waktu untuk roha, istirahat buat kamu, istirahat santai. Habis sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Rakaat pertamanya imam langsung berdiri lagi, sunnahnya begitu. Dilanjutkan langsung salam langsung berdiri. Setelah selesai sudah dapat 4 rakaat. Nah di sini tarawih roha. Di situ dia roha, istirahat, selonjor, duduk, ya kan? Kalau di Al-Haramain ganti imam. 4 ini mundur imamnya, seret. Kesel mas, pegel mas. Memang gak tegang mimpin. Mundur dia, diganti imam yang kedua. Santai dulu. Kadang mereka dikasih teh lagi, minum teh, minum apa. Santai, itulah tarawih. Anda duduk, minum dan sebagainya. Tarawih. Ini disebut tarawih. Roha, istirahat. Nah ini enggak setiap salam diisi dengan doa.
rame-rame lagi, doanya khusus dan seterusnya. Tidak ada sunnahnya, tidak ada ketentuan Rasulullah SAW, tak ada petunjuk Rasul SAW. Kalau jawaban mereka kan standar, ini kan baik mas, daripada diem. Rasulullah SAW diem. Jadi intinya tidak ada ketentuannya. Ini amalan-amalan yang beda ini mas. Ya. Diberikan buat zakat mal ya. Intinya gini, zakat mal. Seseorang menghitung zakat mal. Kapan dia menghitung zakat mal? Ketika sudah tiba waktunya. Ya, tiba waktunya. Waktunya dia apa? Ramadan. Berarti tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 Ramadan dia harus hitung. Dia harus hitung itu tanggal 1, tanggal 2 Ramadan. Kemudian setelah hitung, ketemu, zakat mal saya sekian. Ya, zakat mal saya 2 miliar. Umpama nih mas. Ya. Bapak senyum berarti segitu zakatnya mas. Nggak kaget ya mas. Waduh, mas banget Ustaz. Bukan kaget. Ini enggak senyum ya. Iya. Ya benar berarti. Ya 2 miliar pak. Baik-baikin dia pak. Ya. Lalu boleh nggak zakat mal yang menjadi tanggung jawab dia ini dikeluarkan dalam bentuk barang? Intinya Anda hitung dulu. Kalau sudah ketemu angkanya, sudah selesai. Anda bagi kepada fakir miskin. Bagaimana saya membaginya? Apakah dalam bentuk uang? Apa dalam bentuk barang? Nah ini masalah teknis sesuai dengan apa? Kebutuhan rakyatnya, kebutuhan masyarakat. Dia butuhnya apa? Kasih dia sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya. Jadi kalau Anda melihat ini dikasih duit mungkin lebih maslahat, dia kasih uang. Ini kalau dikasih uang malah nggak maslahat, malah nggak jelas ini nanti duitnya, iya kan? Maslahatnya dikasih dalam bentuk apa? Barang aja deh. Apa itu? Saya bayarin SPP anaknya ke sekolahan. Bu, ini SPP-nya buat anaknya dia. Setahun tak bayar. Umpamanya. Nanti Ramadan depan bayar lagi setahun. Ya kan? Atau dikasih dalam bentuk nih, kebutuhan pokok kamu. Ya, beras, ini untuk sebulan nih deh. Kalau dia memandang itu maslahat, silakan. Ya, teknis itu mas masalah. Yang jelas dilihat apa? Kebutuhan. Kan. Ya. Ya, apakah waktu memberikannya harus dikasih tahu Pak ini zakat mal saya? Enggak perlu. Enggak perlu, kasih aja. Ya, kasih aja sudah. Enggak usah banyak ngomong, Mas. Ya, enggak usah banyak cerita. Pas ini zakat saya. Oh ya, kalau gitu kita harus ijab kabul dulu. Ya, saya nikahkan kamu dengan putriku. Sekalian deh, Mas. Kayak kabul, kayak kawinan aja. Nanti habis pulang bilang sama istri Anda, Pak, tadi saya habis ijab kabul di masjid. Ngomongnya gitu sama istrimu. Ya, dari mana tadi? Dari masjid. Ngapain ijab kabul di masjid? Ya kan? Perang-perang deh sama istrimu. Habis perang ngamuk-ngamuk istrimu pol marahnya, kamu bilang ijab kabul zakat. Kelar deh. Ada aja orang zakat juga ijab kabul. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Misalnya.
pembagian zakat, apakah boleh lewat amil atau sendiri? Boleh, terserah Pak. Ini tergantung kepercayaan. Kalau Anda percaya dengan lembaga amilnya, ya kasih lewat amil. Kalau Anda lebih merasa nyaman dengan membagi sendiri, ya bagi sendiri, nggak apa-apa. Nggak, saya mau bagi sendiri, saya serahin, ya nggak apa-apa, silakan. Ya, itu bukan hal yang prinsip di situ, Mas. Yang penting dibagi, Mas. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.